Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya berharap saudara-saudari sehat-sehat saja. Dan biarlah dengan penuh sukacita kita mengikuti ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk tertuju hanya kepada Tuhan kita. Mari kita bersaat teduh. Saya akan bacakan Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibadah kali ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan pujian dan hormat kita kepada Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami memuji-Mu Allah yang berkuasa. Engkau adalah Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kali ini. Ya Tuhan kami boleh datang ke tempat ini merupakan satu berkat, merupakan satu kekuatan yang boleh Engkau berikan. Ya Tuhan biarlah Engkau yang boleh memimpin kami. Biarlah kami boleh tertuju kepadamu. Biarlah Engkau yang menjadi pusat ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudari dengan tetap bangkit berdiri. Kita bersama seluruh umat Tuhan. Kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan, kita memberikan hormat hanya kepada Dia. Hormat diberi dan berilah hormat padaku. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Izinkanlah saya membacakan 1-2 ayat dari Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya Engkau nyata benar. Biarlah pada saat kita sadar Allah kita Allah yang maha besar dan Allah kita Allah yang kudus, kita sadar kita adalah manusia yang berdosa. Dan biarlah sesuai ayat yang tadi kita baca, biarlah kita boleh mengungkapkan segala sesuatu, biarlah kita boleh mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami pada saat ini datang kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah umat yang berdosa. Pada saat kami melihat atau merefleksikan diri kami sendiri, kami sadar kami tidak sempurna. Seringkali ya Tuhan, kami menganggap enteng kasih-Mu. Seringkali Tuhan, kami membawa diri kami ke dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan untuk pikiran, perkataan maupun tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan.
dan tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia dan taat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada saat ini kita akan membacakan Amsal 2 ayat 1-5. Amsal 2 ayat 1-5. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, Allah kita adalah Allah sumber hikmat. Dan pada saat kita baca firman-Nya, kita sadar bahwa Allah bukanlah Allah yang hanya Maha Kuasa, Maha Hadir, Allah yang suci, tapi Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Mari kita memuji kesetiaan Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam hidup kita. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Tiada kurang dan tidak berubah. Sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Lahu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Lahu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai. Kehadiran Tuhan menghiburkan. Kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Lahu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia, dan Ia juga merindukan kita untuk berelasi kepadanya. Biarlah saudara-saudari dengan penuh hikmat kita boleh berdoa syafaat.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu luar biasa dan Engkau Allah yang mau berelasi dengan kami. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan kami mau menyerahkan, mau mencurahkan isi hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi saat ini, di dalam masa pandemi ini, di mana pasien COVID yang positif semakin bertambah ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan belas kasihan kepada bangsa dan negara kami, kepada dunia ini ya Tuhan. Biarlah dengan hikmat yang Engkau berikan kepada para ahli medis, para dokter, para peneliti, sehingga mereka boleh menemukan obat, vaksin, apapun itu, sehingga pandemi ini bisa berakhir. Kami terus menyerahkan kepadamu ya Tuhan, tim medis, tim kedokteran, untuk para suster, untuk para orang yang bekerja di dalam rumah sakit, di dalam setiap laboratorium ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, Engkau yang boleh memberikan mereka ketabahan dan hikmat dan kasih ya Tuhan, di dalam mereka melakukan tugas mereka. Jikalau ada yang mereka sakit ya Tuhan, kiranya melalui obat-obatan boleh membuat mereka untuk semakin pulih kembali. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami Indonesia. Kami menyerahkan dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki satu tujuan, kesepakatan ya Tuhan, untuk menjalankan setiap kebijakan yang boleh ditetapkan. Biarlah kebijakan PPKM ini boleh berjalan dengan baik, dapat dengan ketat ya Tuhan, dan tolonglah kami ya Tuhan sebagai masyarakat Indonesia untuk boleh taat peraturan yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap hati, setiap orang percaya, biarlah Engkau yang boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Di masa ini kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau yang boleh hadir di dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh semakin tahu siapakah Allah yang benar itu. Kami menyerahkan ya Tuhan pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan bacakan Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Di dalam ayat ini, pemazmur mengatakan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu begitu sempurna, menyegarkan jiwa, begitu indah. Biarlah kita mengamini apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, dan sungguh-sungguh kita alami bahwa firman Tuhan itu ajaib. Mari kita nyanyikan lagu Ajaiblah Firman Hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman
firman memberi hidup. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Evangelis Joni. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita hari ini kembali bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kiranya kita juga terus boleh datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Kita sekarang sedang menikmati satu ibadah bersama-sama di dalam iman dalam Kristus dan kasih akan Kristus. Tapi mari sekali kita datang dengan segala ucapan syukur. Sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, baiklah mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui. Satu minggu yang begitu banyak pengalaman dalam hidup kami yang boleh kami jalani. Dan kami boleh melihat di balik semua pengalaman itu, Tuhan ikut bekerja dan hadir dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hikmat bijaksana untuk boleh melihat dengan mata rohani kami bagaimana Tuhan terus memimpin kehidupan kami dan berkarya dalam kehidupan kami. Berikan juga kepada kami satu kesanggupan oleh Roh Kudus untuk boleh mentaatinya dan untuk boleh menjalani kehidupan kami setiap hari terus di dalam kesetiaan dan kekudusan Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami boleh menjadi hidup yang menyatakan iman kami kepada Kristus. Hidup yang berpadanan dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu kami sebagai anak-anak Allah. Dan hari ini, saat ini kami kembali berkumpul bersama-sama untuk menikmati ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Berbicara kepada kami dengan segala kerinduan, dengan segala sukacita dan ucapan syukur. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka. Siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, sebelum saya memulai membawa renungan pada pagi hari ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan ibadah kita pada hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, pemerintah sudah memberikan satu aturan baru, pembatasan baru terkait dengan perkembangan daripada COVID yang hari ini di banyak daerah di Indonesia dan khususnya Jakarta sudah makin meningkat. Nah, saudara-saudara, kami kemudian bersama dengan pengurus memutuskan untuk melakukan perubahan di dalam teknis perekaman daripada khotbah ini. Nah, kalau sebelumnya kami yaitu pengkhotbah, kemudian liturgis dan pemusik berkumpul bersama-sama di satu tempat ya, di tempat di Haryanto di Hattori, dan kemudian di sana ada satu ruangan, di situ kami kemudian bersama-sama melakukan rekaman. Tetapi hari ini kami memutuskan untuk melakukan rekaman ini di tempat masing-masing dengan tujuan untuk menjaga kepentingan keselamatan bersama. Sesuai dengan himbauan pemerintah, sebisa mungkin kita tetap stay at home. Dan jangan lupa waktu kita mentaati pemerintah, kita juga sedang melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus tunduk juga pada aturan pemerintah. Dan kita harus dukung untuk mencegah penyebaran COVID ini semaksimal mungkin. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan kedua, tempat rekaman sebelumnya itu adalah satu tempat untuk umum, di mana di Hattori juga banyak customer yang datang. Dan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ya, jangan sampai kemudian kita yang sudah mendapat kemurahan hati ya, dipinjami satu tempat di sana, dan kemudian akhirnya tanpa disadari, karena bukan tidak mungkin akhirnya bahwa kita yang datang ke sana dan kemudian kita sebagai pembawa daripada virus itu, dan itu akan bisa mengakibatkan satu kerugian ya, khususnya bagi tempat usaha dari Haryanto. Dan atas dua pertimbangan itu kemudian kami memutuskan untuk melakukan rekaman ini di tempat masing-masing, yaitu pengkhotbah merekam di tempat masing-masing, di tempatnya, dan kemudian pemusik juga merekam musik di tempatnya, demikian juga liturgis. Dan kemudian nanti tim teknis akan menggabungkan semua rekaman itu.
Nah, sempat terpikir juga untuk melakukan ibadah melalui Zoom, ya, seperti persekutuan doa, di mana pengkhotbah dan kemudian pemusik dan liturgis hari itu langsung live, ya, seakan live. Tapi kemudian dengan pertimbangan bahwa jikalau kemudian tiba-tiba jaringan internet melemah, itu akan mengganggu pelaksanaan ibadah. Dan apalagi kalau kemudian yang terganggu jaringannya adalah dari pengkhotbah atau liturgis, maka kemudian ibadah akan bisa sedikit lebih kacau. Maka kemudian dari semua pertimbangan itu kami memutuskan yang terbaik, ya, yang terbaik adalah masing-masing merekam di tempat sendiri-sendiri. Yang berkhotbah merekam di rumahnya, pemusik dan liturgis juga merekam masing-masing di rumahnya, dan kemudian nanti akan digabungkan. Nah, tetapi ini sifatnya hanya untuk sementara, yaitu sampai nanti pemerintah merubah kembali aturan dan kemudian COVID akan menurun, kita akan melakukan rekaman seperti biasa di tempat yang sebelumnya. Sekali lagi, ini hanya sifat sementara. Nah, tapi kemudian barangkali kemudian ini nanti di dalam teknisnya pelaksanaan ini ada gangguan, ada kurang kesempurnaan, ya. Kami tentu saja berusaha supaya ini seperfect mungkin, sebaik mungkin. Tapi jikalau kemudian ada hal-hal yang kelihatannya secara teknis kurang baik, mungkin misalnya pencahayaan yang kurang baik, ya, karena tentu di rumah kami masing-masing kan kita tidak ada lighting yang memadai, ya, kita memakai apa yang adanya. Dan kemudian misalnya nanti dalam penggabungan antara suara liturgis dengan pianis itu kemudian ada kurang sinkron sedikit, ya. Nah, kami mohon saudara-saudara bisa memakluminya. Tapi kami akan terus berusaha yang terbaik supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi, kami harap saudara-saudara bisa memakluminya. Tapi sekali lagi, mari kita tetap menikmati ibadah ini dengan hati yang fokus kepada Tuhan di tempat masing-masing, hati yang penuh sukacita. Kita fokus kepada setiap pujian yang kita angkat, kita fokus kepada doa dan juga kepada firman. Nah, ini perlu saya jelaskan. Mungkin nanti melalui rekaman kali ini saudara mungkin melihat ada sedikit atau beberapa ketidaksempurnaan secara teknis. Sekali lagi, kami atas nama pengurus mohon maaf, tapi kami berusaha sebaik-baiknya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, karena tentunya kita juga berusaha, ya, supaya kita juga mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran ini semaksimal mungkin. Nah, termasuk kita sebagai umat percaya perlu melakukan satu upaya untuk mendukung upaya daripada pemerintah ini, sekaligus sebenarnya untuk menjaga juga keselamatan kita masing-masing. Tentu bukan hal yang akan menyenangkan buat kita semua jika kemudian kita juga mendengar ada dari mungkin salah satu pengurus atau siapa, atau mungkin hamba Tuhan juga yang kemudian akan terkena COVID gara-gara kemudian melakukan rekaman bersama-sama, ya, tentu itu bukan hal yang menggembirakan. Nah, sekali lagi saya harap saudara-saudara bisa memakluminya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebelum firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan dengan tema Imago Dei, menuju keserupaan kepada Kristus. Nah, di dalam 2 khotbah sebelumnya saya sudah menyampaikan satu tema Imago Dei, yaitu manusia, dan kemudian 2 minggu yang lalu Imago Dei, yaitu Kristus, ya. Dan hari ini saya ingin menggabungkan dua pengertian itu, yaitu Imago Dei, manusia menuju keserupaan kepada Kristus. Nah, saya ingin mengulang sedikit, ya, supaya saudara dapat rangkaiannya. Imago Dei, manusia. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sesuai dengan image Tuhan. Yaitu kita diberikan kemampuan untuk berpikir, mempunyai kehendak, perasaan, inisiatif, kreativitas, kehendak. Kita bisa memiliki satu konsep nilai hidup dan sebagainya. Tujuannya satu, yaitu supaya manusia bisa menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Dan untuk menjalankan rencana dan kehendak Tuhan itu, maka diperlukan satu komunikasi, satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan Dia, supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui komunikasi itu manusia bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan, dan manusia bisa mentaatinya. Itu Imago Dei. Nah, kita dicipta di dalam kemuliaan, ya, di dalam kemuliaan dan bagi kemuliaan. Nah, kemudian bagian kedua, Imago Dei, yaitu Kristus. Melalui Kristus Allah menyatakan dirinya. Yesus berkata, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Maka kemudian waktu Kristus menjadi
manusia, di situ merupakan satu pernyataan puncak wahyu khusus Allah, yaitu bagaimana dia memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu berupa manusia. Yohanes berkata, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Karena Yesus kemudian mengambil rupa manusia sedaging sama persis seperti dengan kita. Apa tujuannya? Untuk menyatakan pengenalan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yaitu tentang Allah. Dan melalui kehadiran Kristus, dikatakan kita juga melihat Allah. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan kemudian melalui Kristus kita bisa mengetahui seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan karya keselamatan tentunya. Nah, saudara, itu adalah Imago Dei Kristus. Nah, sekarang saya ingin menggabungkan dua pengertian itu, Imago Dei manusia dan Imago Dei Kristus. Kenapa juga Kristus harus turun? Nah, saudara, mari kita buka beberapa bagian daripada Alkitab. Yang pertama yaitu Roma 8. Roma 8, kita akan baca ayat ke-29. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung, ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, saya ingin saudara-saudara memperhatikan pada bagian kalimat yang di awal, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan kata istilah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa bahkan semenjak dari kekekalan, ya, waktu Allah melakukan pilihan kepada umatnya, melakukan predestinasi kepada umatnya, ada satu tujuan yang Allah kehendaki, yaitu supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, perhatikan, ini sudah ditentukan di dalam waktu kekekalan. Ya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan satu umat pilihan yang akan diselamatkan, dan kemudian umat pilihan ini, ya, harus menjadi seperti serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Artinya, kita lihat di sini, menuju keserupaan dengan Kristus itu sudah ditetapkan dari kekekalan sejak semula. Ya. Kemudian bagian yang kedua kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini berbicara adalah pada waktu sekarang, ya. Kalau tadi Roma 8:29 itu bicara tentang waktu kekekalan, maka ini adalah bicara hari ini, ya. Waktu seseorang sudah bertobat menerima Kristus, ya, maka kemudian dia perlahan diubahkan menuju siapa? Menuju serupa dengan gambar Kristus. Dan kemudian dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, nah di sini adalah konsep daripada pengudusan atau sanctification, yaitu bahwa Roh Kudus mengubah kita, ya, perlahan demi perlahan, ya, melalui firman Tuhan, dan kemudian diubah perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, tetapi saudara jangan lupa bagian ini,
ya, waktu kita diubahkan oleh Roh Kudus dan juga melalui firman Tuhan supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus, ini adalah bagian di mana Tuhan juga menuntut respon dan tanggung jawab manusia. Jadi kalau keselamatan lahir baru itu dikerjakan 100% oleh Roh Kudus, oleh Allah, di situ manusia kita tidak berbagian di dalamnya. Di dalam peristiwa kelahiran baru, kita orang berdosa sama sekali tidak berbagian di dalamnya. Karena itu mutlak 100% adalah kerja Allah melalui Roh Kudus. Dan kemudian setelah kita bertobat menerima Yesus, kemudian kita menjalani satu proses yang disebut sebagai pengudusan. Yaitu semakin hari kita diubahkan menjadi semakin mirip dengan Kristus. Nah, di bagian ini adalah kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Nah, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengetahui segala rencana dan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan Alkitab kita tahu apa perintah-perintah Tuhan. Dan melalui perintah-perintah itu Tuhan ingin kita memahaminya dan menjalaninya, mengerti dan melakukan firman itu supaya apa? Supaya kita makin hari boleh makin diubahkan semakin mirip dengan Kristus. Nah, di bagian ini sekali lagi ini menjadi satu hal yang kita juga berbagian, tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti apa yang perintah Tuhan lakukan, kita pun Roh Kudus juga tidak akan mengubah kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau Alkitab mengatakan renungkan firman itu siang dan malam, ya. Alkitab juga mengatakan berdoalah senantiasa. Kemudian peliharalah imanmu. Engkau harus semakin mengerti firman Tuhan. Jangan jauhkan dirimu daripada pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Nyatakan hidup yang penuh kasih kepada semua orang. Saling berbagilah engkau di antara jemaat. Saling mengasihi engkau di antara semua manusia. Perhatikan, kasihlah orang-orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Semua perintah ada dalam Alkitab. Tapi kalau kita sendiri tidak mau melakukannya, ya, maka jangan berharap kemudian Roh Kudus akan dengan paksa mengubah kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Tidak. Karena Tuhan di situ menuntut respon dan tanggung jawab kita. Tuhan ingin kita berupaya. Kita sendiri memiliki satu tanggung jawab untuk terus mau dengan tekun apa? Membaca Alkitab. Tuhan mau kita terus dengan tekun, dengan segala upaya kita, dengan segala kemauan kita, dengan tekad kita, komitmen kita untuk rajin berdoa, rajin ibadah, rajin pelayanan, dan kita terus mau terus dibangun oleh kebenaran firman. Kita harus dengan semangat yang tinggi untuk terus belajar firman. Kita baca Alkitab, kita beli buku, kita mungkin ikut kelas-kelas Alkitab, ya. Kita lihat berbagai macam seminar di dalam YouTube. Nah, itu merupakan bagian daripada tanggung jawab dan satu upaya yang Tuhan tuntut dari kita. Nah, kalau kita sendiri tidak melakukan itu, kita tidak sungguh-sungguh membangun diri, maka jangan harap kita akan bertumbuh. Nah, ini bagian di mana Tuhan menuntut tanggung jawab dan respon kita. Nah, ini satu prinsip di mana anugerah itu menuntut tanggung jawab dan respon manusia. Jadi sekali lagi, waktu kita tidak bertumbuh, ya, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita misalnya selalu mengabaikan ibadah, kita mengabaikan misalnya persekutuan doa, kita mengabaikan PA, jangan salahkan Tuhan. Jangan katakan Tuhan belum gerakkan saya. Tuhan belum gerakkan saya. Tidak. Itu menyatakan bahwa kita masih belum bersungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya kalau kita setelah percaya kepada Kristus, ya, kemudian dikatakan jangan hidup menurut keinginan daging, tapi hiduplah menurut keinginan roh. Di situ kita berjuang, ya, di dalam kemanusiaan kita. Waktu kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, maka kemudian kita mentaati perintah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk terus berjuang hidup menurut keinginan roh. Maka pada waktu seseorang mengabaikan bagaimana disiplin dia di dalam ibadah, ya, disiplin dia di dalam persekutuan doa, keinginan untuk ikut pemahaman Alkitab, keinginan untuk pelayanan, kalau itu belum muncul, itu berarti seseorang itu masih hidup menurut keinginan daging. Nah, saudara harus mengerti di bagian ini, yaitu doktrin dosa, kejatuhan manusia dalam dosa itu berefek satu hal. Salah satu yang paling besar kemudian yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa adalah manusia tidak suka dekat dengan Tuhan. Manusia cenderung punya keinginan untuk terus menjauh dari Tuhan. Manusia ingin kecenderungan untuk tidak taat kepada Tuhan. Manusia ingin punya kecenderungan untuk terus hidup menurut keinginan diri sendiri. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri.
Maka pada waktu seseorang kemudian merasa justru sangat nyaman waktu dia tidak ikut persekutuan doa, waktu dia tidak ikut PA, waktu dia tidak pelayanan, dan dia merasa aku bebas sekarang, aku tidak punya kewajiban apapun di dalam gereja. Yang penting aku sudah ibadah. Tapi ibadah pun masih telat-telat, kadang bolong, kadang enggak. Saudara, perhatikan, itu adalah efek akibat daripada dosa. Dalam arti kita sebagai orang percaya masih hidup di bawah hukum dosa. Yaitu apa? Kita masih menuruti keinginan daging. Jadi kalau saudara sampai hari ini saudara belum ada gerakan untuk ikut persekutuan doa dan sebagainya, hati-hati. Itu artinya saudara-saudara masih tunduk pada keinginan daging, pada keinginan dosa. Yaitu keinginan daging dan keinginan dosa pada dasarnya tidak suka dekat dengan Tuhan, ingin terus menjauh. Nah, Alkitab mengatakan hiduplah oleh keinginan roh. Maka kita harus berjuang untuk menundukkan keinginan daging kita pada keinginan roh. Kalau Roh Kudus melalui Alkitab juga mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah Tuhan. Maka kita harus berjuang. Ya. Saya ingin mengajak saudara-saudara hari ini yang masih belum ikut persekutuan doa, belum ikut pemahaman Alkitab, jangan terus hidup di dalam keberdosaan. Jangan terus hidup tunduk pada keinginan daging, tapi tunduklah pada keinginan roh. Karena Alkitab mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Nah, saudara, ini satu proses pengudusan sanktifikasi yang kita alami kapan? Hari ini. Setelah seseorang bertobat, dia menjalani proses pengudusan itu. Setiap hari. Masih ingat satu lagu? Sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Nah, saudara, lagu ini mengaminkan memang perubahan itu karena adalah karya Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kemudian kalau kita tidak punya keinginan, Roh Kudus juga tetap akan ubahkan kita. Tidak. Tidak. Tapi di proses yang terus akan kita jalani, tidak akan pernah berhenti sampai nanti kita mati. Karena selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah menjadi sempurna karena kita masih tetap hidup di dalam tubuh yang berdosa. Nah, tapi ini adalah proses di mana kita menuju serupa dengan gambaran Kristus yang kita jalani hari ini. Kalau tadi Roma 8:29 bicara di dalam kekekalan, di mana semenjak kekekalan Allah sudah menetapkan, sudah menginginkan supaya manusia yang pilihan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu umat percaya, menuju keserupaan dengan gambar Kristus. Maka hari ini, waktu kita menjalani kehidupan kita setelah kita bertobat menerima Yesus, perintah Tuhan juga tetap sama, yaitu apa? Menuju gambar dan serupa Kristus. Maka hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan terus mata yang mengarah kepada Kristus. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Kenapa? Paulus sebagai seorang yang dulu kerjaannya menangkap orang Kristen dan menyerahkannya kepada imam. Dan mungkin sudah begitu banyak orang Kristen hari itu yang dia tangkap, diserahkan kepada imam-imam, dan kemudian mereka disesah, ditangkap, ya. Dan itu satu dosa yang begitu besar. Tapi Paulus tidak mau mengingatnya. Dia tidak mau lihat ke belakang. Dia hanya mau melihat ke depan. Dia mengatakan, tapi aku mengarahkan mataku ke depan kepada satu pandangan, yaitu kepada siapa? Kepada Kristus. Maka demikianlah waktu kita sudah bertobat menerima Yesus, maka mata kita sekarang mengarahkan kepada Kristus. Kita tiap hari berjuang di bawah pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan untuk semakin hari boleh semakin mirip Kristus. Nah, saudara, semakin mirip Kristus di dalam hal apa? Nah, kita lihat misalnya di dalam banyak hal sekali. Nah, saya tidak mungkin bisa menjelaskan semuanya, tapi saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah betapa Kristus mengasihi Bapa, dan dia kemudian menyatakan satu ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Nah, kita sudah pernah bahas ini, bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, dan karena Allah adalah kasih, maka tidak mungkin dia hanya merupakan satu oknum saja. Dia hanya satu Tuhan dan satu pribadi. Tidak mungkin. Kalau dikatakan Allah adalah kasih, pasti dia ada lebih daripada satu pribadi. Itu menjelaskan esensi pada sebuah Allah Tritunggal. Allah adalah kasih. Berarti dia mengasihi yang lain. Kalau dikatakan mengasihi yang lain, berarti tidak mungkin Allah itu hanya satu oknum dan satu pribadi. Maka kemudian disinilah Allah Tritunggal menyatakan satu Allah
tiga pribadi. Di mana pribadi Bapa mengasihi pribadi anak. Pribadi anak mengasihi pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus mengasihi pribadi Bapa. Pribadi anak mengasihi pribadi Bapa. Pribadi Roh Kudus mengasihi pribadi anak. Ketiga pribadi ini terikat di dalam satu kasih. Maka kemudian di dalam kasih itu juga Yesus kemudian menyatakan satu ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Dengan cara apa? Dia tinggalkan surga mulia. Dan kemudian dia masuk ke tengah dunia yang berdosa. Menjadi sama seperti kita, menjadi manusia yang berdaging. Ini satu pernyataan kasih yang luar biasa Yesus kepada Bapa. Dan kemudian kita perhatikan pada waktu Yesus menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya, di dalam segala keterbatasannya, ya, dikatakan dia mengosongkan diri. Dia seakan-akan kemudian mengabaikan, ya, menanggalkan status, menanggalkan hak-hak dia sebagai Allah. Sebagai Allah, dia layak mendapatkan hormat. Sebagai Allah, dia layak mendapatkan seluruh penyembahan. Dia layak mendapatkan segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Tetapi kemudian waktu dia jadi manusia, Yesus akhirnya diludahin. Dia ditampar, ya. Dia diolok-olok, dan akhirnya dia dibunuh oleh manusia. Dan kemudian dia menerima semuanya itu di dalam apa? Di dalam satu tujuan, mentaati perintah Bapa. Itu Bapa memang mengutus Allah anak untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian di atas kayu salib dia mengatakan, tetelestai, sudah genap. Itu menyatakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan seluruh misi yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dengan apa? Kata tetelestai itu menyatakan satu kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada cacat sedikit pun. Nah, maka kemudian di bagian lain Yesus juga mengatakan, kepadamu Bapakku serahkan nyawaku. Disitulah kemudian dia mengakhiri misinya. Sudah komplit, ya. Dan kemudian 3 hari dia meninggal mati, dan kemudian dia bangkit menyatakan kemenangan atas kematian. Nah, kita lihat demi menyatakan satu kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa, hidup yang betul-betul ingin memuliakan Bapa, memuliakan rencana dan kehendak Bapa, Yesus bersedia menyangkal diri, merendahkan diri demikian luar biasa. Nah, ini satu hal pertama yang perlu kita teladani. Nah, apakah kita sudah memiliki satu kehidupan yang terus-menerus ingin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita terus masih hidup di dalam keberdosaan kita? Nah, ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Setelah kita menerima Yesus, ya, sebagai pujian tadi, apakah memang ada perubahan yang bisa kita lihat di dalam diri kita sendiri? Kalau tadi sebelum terima Yesus kita masih belum mengerti apa itu hidup, ya. Kita mungkin masih menjalani hidup kita suka-suka. Kita mungkin, sebagian dari kita dulu banyak orang Kristen yang suka mungkin ke diskotik, nightclub dan sebagainya. Dan mereka terus melakukan segala dosa yang mungkin dia bisa lakukan. Tapi setelah terima Yesus kemudian dia sadar bahwa hidup dia sungguh berharga. Dan dia sudah ditebus oleh darah Kristus untuk satu tujuan, yaitu untuk melakukan rencana dan kehendak Bapa sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kemudian memang dikatakan, Alkitab mengatakan esensi pertobatan itu adalah sebuah pembalikan arah. Dari mengarah kepada dosa, mengarah kepada dunia, kemudian kita mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada surga. Nah, saudara, apakah setelah kita bertobat, betul-betul hidup kita dan mata kita mengarah kepada Tuhan? Apakah betul-betul kita setiap hari, ya, berjuang untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup menyatakan satu ketaatan kepada Tuhan. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kalau kita sebagai orang yang sudah percaya, tapi terus-terusan kita hidup menurut keinginan daging. Nah, sekali lagi, keinginan daging itu membuat kita tidak suka ibadah. Keinginan daging itu membuat kita tidak suka persekutuan doa. Keinginan daging itu membuat kita tidak suka pemahaman Alkitab. Keinginan daging itu membuat kita tidak suka baca Alkitab. Ya. Keinginan daging membuat kita lebih suka nonton Netflix yang berseri-seri, satu hari mungkin bisa berapa episode, daripada pegang Alkitab 10 menit, 15 menit. Itu efek daripada dosa. Nah, apakah kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menaklukkan segala keinginan dosa kita? Dengan apa? Dengan satu semangat, aku ingin hidup bagi Tuhan. Aku ingin setiap hari di dalam hal yang kecil-kecil aku ingin memuliakan Tuhan.
Nah, ini kita bisa jumpai pergumulan kita masing-masing di dalam situasi apapun. Kita yang sebagai mungkin di dalam rumah tangga, misalnya sederhana, ya, pada waktu seorang suami dan istri kemudian ada keributan kecil, ya. Alkitab sudah mengatakan bagaimana mengatur hubungan relasi suami dan istri, ya. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kadang-kadang kita akhirnya karena termakan oleh emosi, pengaruh emosi, dan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang itu mendukakan Tuhan. Ya, banyak kemudian suami tidak mengasihi istrinya, dia malah kemudian berbuat kekerasan kepada istrinya. Dan banyak juga istri kemudian tidak mau melakukan kebenaran Alkitab untuk tunduk kepada suaminya. Dia berani dengan beraninya kemudian bersikap kurang ajar dan kemudian menantang suaminya. Nah, waktu itu terjadi, kita harusnya berpikir, Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki kalau aku sebagai suami, aku mengasihi istri. Kalau Tuhan menghendaki aku sebagai istri, aku tunduk kepada suami. Kita sebagai orang tua mengasihi anak, ya. Kita sebagai orang juga di rumah, sebagai mungkin dalam kutip istilah, saya boleh pakai istilah majikan. Tuhan ingin kita juga mengasihi mungkin siapa pembantu kita, sopir kita, dan semua orang ada di sekitar kita. Nah, apakah kita juga sudah melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan satu tujuan, aku ingin memuliakan Tuhan. Karena hidupku sekarang adalah hidup yang berpusat kepada Tuhan. Aku ingin mentaati perintah Tuhan, sebagaimana Kristus sudah mentaati perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di bagian ini saya memulai penjelasan ini dengan menjelaskan aspek ini. Ini berkaitan dengan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, jika engkau ikut aku, kau harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Itu yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Itu yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Dan Kristus menginginkan kita meneladaninya. Kristus ingin kita mencontohnya, meneladaninya. Ya, ini ditulis mari kita lihat di 1 Petrus 2, ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya bacakan, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini jelas sekali Kristus menginginkan kita mengikuti jejaknya, meneladani Kristus. Dan satu bagian yang paling penting yang sudah Kristus lakukan adalah dia seakan-akan menanggalkan seluruh hak kealahannya. Dia sudah melakukan satu penyangkalan diri yang terbesar yang mungkin dia bisa lakukan, yaitu dengan menjadi manusia. Meninggalkan surga mulia, masuk ke tengah dunia yang berdosa. Saudara, bayangkan Yesus pencipta segala sesuatu, pencipta alam semesta, dia pencipta waktu. Allah itu lebih besar daripada waktu. Allah itu tidak bisa dijebak di dalam konsep ruang dan konsep waktu. Tetapi waktu Yesus menjadi manusia, dia terbatas oleh ruang. Dia terbatas oleh waktu. Yesus sebagai manusia tidak bisa berada sekaligus di dua tempat yang sama. Yesus memberikan satu dirinya betul-betul seperti manusia yang terbatas oleh ruang dan terbatas oleh waktu. Itu penyangkalan yang luar biasa. Dikatakan kenosis, dia mengosongkan diri. Nah, syarat utama itulah yang Yesus kemudian berikan kepada kita. Jika engkau ingin ikut aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Maka bagian daripada penyangkalan diri kita juga termasuk yang saya jelaskan tadi. Mungkin saudara merasa, aduh, sudah sibuk, pekerjaan sudah banyak, persekutuan doa, PA, aduh, itu jadi beban lagi, ya. Dan kemudian saudara punya banyak kebenaran, dan akhirnya yang lebih celaka akhirnya kalau saudara akhirnya justru merasa nyaman waktu tidak mengikutinya. Waktu saudara berpikir, puji Tuhan, aku tidak punya kewajiban apa lagi, tidak perlu hadir di PA, tidak perlu hadir persekutuan doa, ya, malah kemudian merasa bahagia dengan itu. Itu berarti kita masih belum berusaha untuk melakukan penyangkalan diri. Menyangkal diri dalam arti apa? Keinginan diriku berkata, nggak usah ikut, ya. Dan kemudian kita tidak berusaha menyangkalnya, menyangkal keinginan diri, keinginan daging, dan kemudian kita menaklukkannya di bawah keinginan roh.
Dan hari ini saya ingin menantang saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini saudara belum pernah ada keinginan untuk persekutuan doa, PA dan sebagainya. Taklukkan keinginan dagingmu kepada keinginan roh. Dan kemudian lakukan pilihan-pilihan dalam hidupmu di mana prioritas utama adalah untuk menyenangkan Tuhan, taat kepada Tuhan sebagaimana Kristus sudah taat. Itu satu perjuangan, ya. Membaca Alkitab satu perjuangan, ya. Tapi Yesus katakan kita harus berani untuk menyangkal diri, untuk menolak segala keinginan-keinginan diri dan kemudian pikul salib. Awalnya mungkin berat. Aduh, kok berat ya. Dan mungkin saudara merasa, aduh ini persekutuan doa kok begini, kok dia nggak bisa enjoy ya. Itu tipuan setan semua. Itu tipuan setan. Tapi Alkitab mengatakan itu harus kita menangkan. Sebagaimana Yesus selalu memenangkan pergumulan-pergumulan dari setiap godaan yang kemudian iblis tawarkan kepada dia. Waktu percobaan di padang gurun, iblis ingin menjatuhkan Yesus dengan segala tawaran. Dari keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan keangkuhan. Keinginan daging, waktu Yesus sedang lapar sekali. Setan berkata, ubah batu itu menjadi roti. Itu satu hal yang mudah buat Yesus. Kalau Yesus ubah, selesai. Dia selesai masalah kelaparan. Hari itu dia lapar sekali setelah puasa 40 hari 40 malam. Tapi Yesus tetap mau tunduk kepada keinginan Bapa. Dia tidak mau penawaran daripada setan. Setan berkata, lihat, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah dan kemudian ini diperintahkan untuk menjatuhkan diri. Setan memakai firman Tuhan karena ada tertulis Allah akan mengirim malaikat untuk menantang engkau. Yesus bilang, no, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waktu ditawarkan segala kemewahan, kemegahan, kekayaan dunia. Nah, saudara perhatikan di bagian ini, berarti setan betul-betul memang berkuasa dan memiliki seluruh harta dan kemewahan dunia. Itu bukan main-main, saudara. Itu ada di dalam genggaman setan. Dan setan kemudian tawarkan kepada Yesus. Yesus bilang, no. Itu berarti Yesus sudah melakukan satu penyangkalan diri, ya, dan dia kemudian memikul salibnya di dalam penderitaan dia. Waktu dia sedang kelaparan, dia harus menolak makanan yang bukan dari Tuhan. Nah, sekali lagi Yesus di situ mengarahkan mata dan hidupnya hanya kepada ketaatan kepada Bapa. Nah, mari kita meneladani di dalam satu hal ini, satu aspek, yaitu hidup kita, hidup yang ingin terus menyenangkan Tuhan. Segala pilihan-pilihan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, setiap hari, adalah hal-hal yang terus ingin menyenangkan hati Bapa, untuk menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Sebagaimana Kristus sudah menyatakan kasih kepada Bapa, kesetiaan dan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Yesus jadi manusia, dia menyatakan satu kasih yang terbesar juga. Selain kepada Bapa, kepada manusia. Karena Yesus menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Saudara, Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan, jika engkau murid Kristus, ya, engkau hidup dalam kasih. Maka kasih itu menjadi satu tanda yang sejati di mana kita boleh disebut sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudara, apakah kita selama ini sudah hidup di dalam kasih? Kasih kepada siapa? Kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang-orang dalam keluarga kita. Kita mengasihi tetangga kanan kiri kita. Kita mengasihi rekan-rekan sekantor kita. Kita mengasihi tukang sampah di tempat kita. Kita mengasihi pemulung yang mungkin setiap hari lewat depan rumah kita. Kita mengasihi siapa saja. Karena itu perintah Alkitab. Kasihlah manusia. Maka kita boleh membawa kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah, menebar kasih. Kalau di buah-buah roh dikatakan ada damai, sukacita, damai, sukacita, damai, sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Apakah kita sudah membawa buah-buah roh itu dibungkus dalam kasih kepada sesama, kepada setiap orang yang kita jumpai? Apakah waktu kita hadir, kehadiran kita tuh boleh membawa damai sejahtera buat setiap orang yang berada di sekitar kita? Atau sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang dimana dia hadir, kehadirannya justru membawa pertengkaran. Kehadirannya justru menjadi benih daripada konflik. Karena dia selalu menyatakan hal-hal yang negatif melalui apa yang dia ucapkan, dia lakukan, dan dia pikirkan. Ada orang-orang Kristen yang dimana dia hadir, justru dia menebar gosip. Dimana dia hadir, dia justru menebar ketakutan. Nah, dalam hal ini saudara, dalam konteks COVID hari ini,
kita pun harus punya hikmat bijaksana waktu kita share informasi di dalam WA group kita. Ada rekan kami dari alumni ITB yang beberapa orang terkena daripada COVID, ya. Dan kemudian mereka yang terkena COVID ini masih bergabung di dalam WA group itu. Tapi kemudian ada beberapa teman yang mungkin mereka tidak sadar, tapi mereka tidak berhikmat membagikan informasi berapa jumlah orang yang meninggal karena COVID setiap hari. Dan kemudian si A meninggal, si B meninggal, si A meninggal, si C meninggal, dan itu dia sebarkan di dalam WA group. Di mana di dalam WA group itu ada saudara-saudara yang masih terkena COVID. Mungkin dia tidak menyadari efek ekses daripada apa yang dia sebarkan. Tapi saudara, mari kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita memiliki hikmat bijaksana daripada dan buah-buah roh itu, mari kita lebih berhikmat di dalam membagi segala informasi di dalam WA group kita. Jangan kita membagikan informasi yang justru akhirnya membawa ketidakdamai sejahteraan. Jangan kita kemudian menyebarkan informasi yang justru akhirnya menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Saudara, tidak semua hal itu baik untuk disebar. Dan tidak semua hal itu benar untuk dibagikan. Jadi mari saudara, di dalam kecil ini, mari kita lebih berhikmat. Untuk menyatakan kehadiran kita boleh menguatkan seseorang. Waktu kehadiran kita boleh membawa damai sejahtera, boleh membawa sukacita bagi orang lain yang sedang dalam kesulitan. Oleh karena itu, saudara, mari kita manfaatkan WA group ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang boleh membangkitkan sukacita orang, memberikan damai sejahtera buat orang, dan bukan hal-hal yang kemudian justru menimbulkan satu kehebohan, ketakutan. Nah, ini satu ciri di mana hari ini banyak orang suka sekali menyebarkan informasi yang seakan-akan heboh sekali, ya. Dan dia berbagian di dalam kehebohan itu. Seakan-akan ada satu kebanggaan waktu dia menyebarkan satu informasi tentang sesuatu peristiwa apapun yang terjadi secara ekstrim. Tapi tidak menyadari apa ekses daripada pemberitaan itu. Nah, ini hal-hal yang kecil. Nah, saudara, mari kita waktu kita hadir, ya, kita menyatakan kasih kepada orang lain, kepada setiap orang yang kita jumpai melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tetapi kasih kepada Bapa, ya, dan kasih kepada sesama itu juga harus dilakukan di dalam satu prinsip. Kita harus lebih mengutamakan kasih kepada Bapa daripada kasih kepada sesama. Nah, ini prinsip yang Alkitab ajarkan. Misalnya sederhana, Alkitab berkata, jika engkau mengasihi bapamu, ya, ibumu, atau istrimu, anakmu, suamimu, lebih daripada engkau mengasihi aku, engkau tidak layak bagi aku. Yesus berkata, dia ingin menjadi yang terutama, yang menjadi nomor satu. Itu juga yang Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Di dalam peristiwa waktu Yesus marah di bait Allah. Di bait Allah, di serambi itu dibikin tempat untuk bertransaksi dagang dilakukan secara curang, di mana para pedagang itu kong kali kong kolusi KKN dengan para imam-imam. Dan kemudian para imam itu hanya mengizinkan beberapa pedagang yang mau sogok, mereka kasih mereka uang untuk berdagang di situ. Dan kemudian para pedagang itu menjual dengan harga dengan keuntungan yang tidak wajar, karena mereka harus store juga kepada para imam. Dan itu menjadi satu hal yang sangat menjijikkan di mata Yesus. Kemudian Yesus marah dan kemudian dia balikkan semua meja, dia hamburkan semua uang dengan satu kalimat. Engkau menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Saudara, bagian ini bagian yang bahkan oleh orang humanis, ya, orang humanis liberal dipakai sebagai satu alasan mereka untuk menolak kealahan Yesus. Mereka berkata, kalau Yesus ini betul adalah Allah, bukankah Allah itu harus Allah yang kasih, ya, Allah yang penuh lemah lembut, ya? Tapi kok hari itu Yesus bongkar meja, dicungkir balikkan, semua uang dihamburkan oleh Yesus dengan kemarahan yang luar biasa. Kemudian mereka berkata begini, bahkan mungkin Mother Teresa dan Mahatma Gandhi pun tidak pernah melakukan hal sekasar ini, ya. Dan kemudian mereka mengatakan, kesimpulannya sederhana, berarti Yesus pasti bukan Allah. Dia hanya seorang manusia biasa, seorang pemimpin agama, seorang yang mungkin secara moral sangat agung. Tapi di bagian itu tadi,
Mereka mengatakan seakan-akan Yesus pun lebih rendah daripada Mother Teresa dan Mahatma Gandhi yang menurut mereka tidak pernah melakukan hal yang sekasar itu. Saudara, mengapa Yesus saat itu marah dengan luar biasa? Dia katakan, engkau menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Dalam arti melalui peristiwa itu Yesus mengajarkan kepada kita, dia lebih mengasihi Bapa daripada mengasihi manusia. Itulah hukum yang Alkitab katakan. Hukum pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemauanmu, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu. Perhatikan saudara, sama ya, tapi tetap itu yang kedua. Kasihlah sesamamu. Maka melalui kalimat ini secara jelas Alkitab mengajarkan kita tidak boleh mengasihi sesama siapapun dia lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Demikian juga prinsip yang sama Alkitab juga katakan kita memang harus tunduk kepada pemerintah sebagai warga negara. Tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada pemerintah. Ini prinsip yang sangat jelas sekali dalam Alkitab. Oleh karena itu jangan pernah engkau mengasihi siapapun manusia lebih daripada mengasihi Tuhan. Dalam arti waktu kita mengasihi sesama juga kita harus tetap menerapkan prinsip-prinsip kasih sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Kita jangan mengasihi siapapun lebih daripada mengasihi Tuhan. Nah saudara, waktu misalnya akhirnya kita juga misalnya dalam case terlambat ibadah karena kesibukan melayani anak. Mungkin anak kita masih kecil ya, mungkin anak kita masih bayi dan kemudian kita akhirnya terlambat ibadah karena mengurus dia. Itu satu sisi sebenarnya ekspresi bahwa kita lebih mengasihi anak kita daripada mengasihi Tuhan. Waktu kita juga terlambat ibadah karena mungkin urusan bisnis ya, berarti kita mengasihi bisnis lebih daripada mengasihi Tuhan. Waktu kita akhirnya tidak berkesempatan mengikuti satu kegiatan ya, dan kemudian oleh karena hal yang lain ya, mungkin hari itu kita sedang melakukan satu prinsip yang salah, mengasihi yang lain lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, kita juga lihat bagaimana Yesus waktu dia menjadi manusia, dia begitu perhatian kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang penyakit ya, yang punya banyak penyakit, orang yang kusta, orang-orang berdosa ya, para pelacur, para pemungut cukai yang di dalam struktur sosial masyarakat orang Yahudi mereka dijauhkan dan mereka dianggap adalah orang-orang yang terbuang ya. Bahkan saya sudah pernah bahas di dalam kolam Bethesda itu ya. Itu orang-orang yang kemudian seakan-akan bahkan oleh keluarganya sendiri pun dibuang karena mereka di sana di dalam kesendirian. Tidak ada orang yang menemani mereka. Di situ adalah berkumpulnya orang-orang dengan segala penyakit, dengan satu harapan waktu malaikat datang dan kemudian kolam itu beriak. Mereka yang pertama jebur dalam kolam itu mereka akan disembuhkan. Tapi di situ mereka berjuang sendiri. Itu juga yang terjadi pada orang lumpuh yang Yesus temui. Waktu nanti malaikat datang kolam itu beriak, siapa yang bawa aku ke kolam itu? Karena dia lumpuh dan dia tidak bisa berjalan. Tapi justru kepada orang-orang seperti ini Yesus datang. Dan kemudian Yesus dekat dengan mereka. Yesus hidup bukan hanya kemudian bergaul, Yesus datang ke rumah mereka. Itu juga terjadi waktu Yesus makan di rumah Sakius. Waktu Yesus berkata, Sakius turun, aku hendak makan di rumahmu. Saudara, kebiasaan makan hari itu di dalam tradisi orang Yahudi itu menyatakan satu ikatan relasi yang sangat dekat. Itu menyatakan satu penerimaan Yesus kepada Sakius. Sehingga kemudian orang-orang Farisi bertanya kepada para rasul, para murid, mengapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Dan tentu saja waktu Yesus makan, dikatakan waktu itu Sakius juga memanggil teman-temannya. Sakius seorang pemungut cukai. Dia disingkirkan, dia terasing daripada pergaulan orang-orang Yahudi. Dan artinya sangat mungkin memang teman-teman yang hari itu diundang makan oleh Sakius adalah para pemungut cukai. Karena dia seorang pemimpin pemungut cukai. Dia ajak mungkin anak-anak buahnya, rekan-rekannya yang semua pemungut cukai. Dan kemudian Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ini menyatakan penerimaan Yesus kepada orang-orang berdosa. Dan ini juga yang sudah dia nyatakan waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia masuk ke tengah-tengah kehidupan orang berdosa. Menjadi manusia seperti kita. Maka inilah panggilan orang Kristen. Yesus begitu peduli, begitu kasih kepada orang-orang berdosa ini. Kepada para pelacur, kepada para pemungut cukai, kepada orang berpenyakit kusta, orang lumpuh, orang buta, orang yang berpendarahan, semuanya dia datang kepada mereka.
dan kemudian dia menyatakan kasih kepada mereka. Ya, terlepas banyak dari mereka kemudian memang tidak bertobat dan hanya sebagian kecil yang kemudian akhirnya bertobat. Terlepas dari itu, tapi Yesus tetap menyatakan kehadirannya buat mereka. Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk mereka yang sakit dan bukan untuk yang sehat. Nah, saudara, hari ini tapi perkembangan zaman kita ya, dengan kemajuan ekonomi dan menjadikan uang sebagai satu nilai tertinggi, kemudian seakan-akan zaman kita sekarang mengajarkan kepada kita justru untuk terus ingin mendekat kepada orang-orang kaya, kepada para pejabat dan sebagainya. Tapi sekali lagi, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi garam dan terang. Menjadi garam berarti kita harus masuk, melarutkan diri, bahkan kemudian ketika eksistensi kita hilang. Maka sebagaimana Yesus sudah ajarkan kepada kita, kita mau meneladani Yesus. Kita memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang miskin. Mereka-mereka yang kemudian mungkin secara struktur sosial mereka terbuang. Oleh karena itu, bersyukur ya, kita sudah melakukan GKBR secara rutin melakukan pelayanan kepada panti asuhan, kepada panti jompo. Ya, kita waktu COVID dulu kita memberikan sembako kepada orang-orang yang kita nilai mereka memang secara ekonomi adalah orang-orang lemah. Ini pelayanan diakonia yang harus terus kita lakukan. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk dekat dan memperhatikan, menyatakan kasih kepada orang-orang miskin. Nah, saudara, apakah saudara-saudara sudah menyatakan kasih juga dan perhatian kepada siapa? Pembantu saudara, kepada sopir saudara, kemudian kepada tukang sampah di rumah saudara, kepada orang-orang mungkin, saya tidak tahu, mungkin tukang ojek langganan saudara waktu saudara ke pasar, kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil. Mari kita menyatakan diri. Tapi kalau kemudian kita sebagai orang Kristen menarik jarak ya kepada mereka, ya, dan kemudian kita cenderung ingin dekat dengan orang-orang yang kaya. Ya, dulu saya punya teman, dia cenderung ingin dekat dengan orang-orang kaya, orang yang berbisnis. Karena apa? Karena dia sebagai seorang konsultan manajemen, dia sangat perlu ya banyak proyek. Dan kemudian dia kalau ke gereja, motivasinya pun itu. Setelah bubar gereja, dia cari pengusaha-pengusaha untuk berusaha ngobrol untuk marketing. Ini satu penipuan di dalam ibadah. Dia motivasi ibadah bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi justru menjadikan ibadah itu sebagai satu kesempatan di mana dia membangun relasi dengan orang-orang kaya. Dan demikian juga banyak orang kaya kemudian seakan-akan membatasi dirinya. Dia mengatakan, aku punya komunitas yang terbatas, yaitu yang selevel setidaknya, atau level ke atas. Aku tidak mau bergaul dengan yang bawah. Nah, saudara, ini bukan panggilan gereja. Gereja dipanggil untuk hadir, masuk ke tengah kehidupan orang-orang berdosa, sebagaimana Yesus masuk ke tengah orang berdosa. Demikian juga kita sebagai orang sudah ditebus oleh Kristus menyatakan kehadiran kita, kasih kita sebagai garam dan terang kepada mereka yang terbuang. Nah, saudara, inilah imago Dei, manusia menuju keserupaan dengan Kristus. Dan masih terlalu banyak hal yang kita bisa jelaskan bagaimana kita harus meneladani Kristus, kekudusannya. Dia mengatakan, di mana dosaku? Dia berkata kepada orang Farisi, imam kepala dan ahli Taurat, tunjukkan di mana dosaku. Yesus menyatakan satu kekudusan yang luar biasa. Mari kita terus mengarahkan hidup kita di dalam keseharian kita, di dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan terus mata yang tertuju kepada Kristus. Aku mau menjadi seperti Kristus. Aku setiap hari mau semakin mirip dengan Kristus. Dan itu adalah sekali itu adalah perjuangan. Itu memerlukan penyangkalan diri, itu memerlukan satu upaya untuk memikul salib. Karena apa? Yang kita perangi adalah keinginan daging kita, keinginan keberdosaan kita. Tapi sekali lagi, hari ini saya mau mengingatkan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, di dalam Komsel Kapel, kami mendengarkan satu khotbah daripada Pendeta Yakub Susabda. Dia berkata, jika orang Kristen menikah tidak punya tujuan, ya, Pendeta Yakub mengatakan itu sama seperti binatang. Ya, burung kawin, ya, kemudian dia bertelur, dia bikin sarang, dia bertelur, dan setelah anaknya menetas dia kasih makan anaknya, dia jaga terus anaknya, setelah anaknya bisa terbang, dia lepaskan dan kemudian dia bertelur kembali. Ya. Dan kalau orang Kristen suami istri dalam keluarga tidak punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, Pendeta Yakub mengatakan itu seperti binatang. Kenapa? Kita menjalani kehidupan rumah tangga kita seperti itu. Menikah, bekerja, punya anak, ya, cari duit, nyekolahin anak kita,
Setelah anak-anak kita gede, kemudian kerja, mereka menikah, kita kemudian cari duit untuk menikmati hidup kita, tamasya kemana-mana, tur kemana-mana. Hanya itu yang kita pikirkan. Tapi kita tidak punya satu visi keluarga, visi Tuhan di dalam keluarga kita. Berarti Yakub menantang, untuk apa engkau menikah? Jika kemudian engkau tidak memiliki satu visi untuk memuliakan Tuhan di dalam keluargamu. Jika engkau tidak memiliki visi, anak-anakmu akan kau bawa kepada pengenalan akan firman Tuhan. Supaya mereka menjadi orang yang terus mencintai Tuhan. Mereka menjadi orang yang terus mau bekerja buat kerajaan Allah. Jika rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang tidak berbahagia, tidak ada keinginan, tidak ada visi untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah. Pendeta Yakub mengatakan, sebenarnya engkau tidak ada bedanya bahkan dengan binatang. Saudara, melalui firman ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara, mari kita dengan sukacita menjalani kehidupan kita untuk apa? Makin serupa dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Saudara, saya mengakhiri 3 rangkaian khotbah saya, Imago Dei manusia, Imago Dei Kristus, dan Imago Dei yang ketiga, manusia menuju keserupaan dengan Kristus. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus setiap hari harus mengarah pada satu titik, yaitu makin serupa dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Mari kita di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam melalui pimpinan daripada firman Tuhan, kita terus berjuang. Berjuang apa? Taklukkan keinginan dagingmu. Dan mari kita hidup menurut keinginan Roh. Hidup memuliakan Tuhan, hidup memuliakan Kristus, hidup menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, hidup untuk membangun kerajaan Allah. Menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Menjadikan Kristus yang terutama dan yang segala-galanya di dalam hidup kita. Kapan? Setiap hari. Di dalam setiap keputusan apapun yang kita lakukan, bahkan keputusan yang kelihatannya kecil, mari kita memuliakan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Supaya kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kami boleh menyatakan hidup yang menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan kemudian ketika Kristus sudah turun sebagai gambar Allah yang sempurna itu, kami boleh melihat dengan mata iman kami bagaimana Kristus sudah memberikan teladan kepada kami. Satu hidup yang berpusat kepada Bapa, hidup yang ingin menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Maka hari ini kami juga mengarah satu kehidupan, yaitu makin hari boleh semakin mirip Kristus. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami, karena kami menyadari kami sangat lemah. Karena kami masih seringkali hidup di dalam keinginan dosa. Dan kami masih begitu jarang, begitu lemah untuk menginginkan satu kehidupan yang tunduk pada keinginan Roh. Oleh karena itu kiranya firman hari ini sekali boleh memperkuat kami, menegur kami, mengingatkan kami. Dan kami hari ini mau berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan, kami mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami dengan segala kelemahan kami. Roh Kudus sekali memperkuat kami. Kiranya kami terus boleh semakin peka, semakin tunduk pada keinginan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, saya mau serahkan setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, setiap domba-domba-Mu. Tuhan sertai mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan pertumbuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, setelah kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, biarlah kita diingatkan bahwa berkat Tuhan begitu melimpah. Satu persatu jikalau kita hitung begitu banyaknya. Baiklah, biarlah kita boleh memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang
kaki bumbu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami boleh menghitung berkat yang boleh Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang boleh pakai persembahan ini untuk kerajaan-Mu. Engkau juga memberikan hikmat bijaksana kepada tangan-tangan yang mengelolanya, ya Tuhan. Kami menyerahkan, ya Tuhan, persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita dengan penuh tekad, biarlah kita boleh hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus, mukalisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku. Siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesus, mukalisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya. Beritakan Injil, kabarkan selamat. Cari akan orang yang belum dengar. Domba terhilang, hantar padanya. Oh Yesus, mukalisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan doa berkat oleh Evangelis Johnny. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan siapkan hatimu untuk menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal yang sudah Kristus berikan di atas kayu salib, pimpinan, teguran, terang, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tercurah bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati saudara-saudari dan sampai jumpa minggu depan.